Kita ngerti sekarang, kita nggak ngerti besok, antara surga dan neraka. Jadi ilmu ibarat suatu keterangan cahaya. Memang diibaratkan ulama al-ilmu nur, ilmu cahaya. Apa isi daripada cahaya itu? Magolahullah wa magolahur rasul, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa hadis Rasulullah? Apa yang berhubungan dengan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, yang mana dikatakan ada di zaman Rasulullah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini, di Majlis Al-Marzuq. Antumah duduk guna untuk menggugurkan kewajiban thalabul ilmin, yang dikatakan apa segala perbuatan yang enggak didasarkan al-ilmu la tuqbal fahuwa ra'dun, itu enggak dikabul Allah dan itu tertolak. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersolawat setiap hari, ba'da sholat, setelah istighfar, solawat. Karena dikatakan solawat ini daripada kembang ibadah yang indah luar biasa, yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Allah langsung salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah, diaku umat Rasulullah, dapat mandang wajah Nabi di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Al-Mukarram Kiai Ibn Agil Hasbullah, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Syarifah Aisyah binti Husain bin Syahab, mudah-mudahan disehat-afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah majlis pengajian ibu-ibu Al-Marzuq muslimah, mudah-mudahan Allah beri kecukupan, Allah beri banyak rezeki, Allah sehat-afiahkan badan, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wisata iman, jalan-jalan apa segala macam ini kalau dia zahir, kalau batin kemana sih begitu? Orang manusia ini ngelihat Nabi Muhammad SAW ini apa sifat Nabi? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Masya Allah. Kalau kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat nanti dua pilihan, antara susah apa senang, antara dunia akhirat. Ya dunia ya nanti, kita ngerti sekarang, kita nggak ngerti besok, antara surga dan neraka. Jadi ilmu ibarat suatu keterangan cahaya.
Memang diibaratkan ulama al-ilmu nur, ilmu cahaya. Apa isi daripada cahaya itu? Magolahullah wa magolahur Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa hadis Rasulullah? Apa yang berhubungan dengan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, yang mana dikatakan ada di zaman Rasulullah sahabat, ada di zaman Nabi sahabat. Setelah Nabi wafat, hidup sahabat. Setelah sahabat nggak ada di zaman itu dikata tabi'in. Jadi sahabat ini yang ngalamin Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tabi'in itu diterus lagi salafuna sholihin di zaman 4 madhab. Ya kan Habib kemarin sering ngomong 4 madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hambali disebut Hanabilah, Hanafi disebut Hanafiyah, Maliki disebut Malikiyah, Syafi'i disebut Syafi'iyah. Oh, ngerti terus. Ibarat lihat satu kebun asik dilihat di taman situ, taman buah apa segala macam. Lihat pemandangan apa segala macam, tanaman itu bagus. Itu ibarat iman. Watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Orang sabar disayang Allah. Ya, kenapa? Karena dia dekat ke Allah. Innallaha ma'as sabirin. Diterangkan di Quran yang itu dikatakan nur cahaya Al-Quran itu. Allah dekat kepada orang yang sabar, bareng Allah sama orang yang sabar. Jadi orang sabar ini termasuk orang yang dia luar biasa, nggak seperti orang yang nggak sabar. Ya. Nah, itu begitu pilihan, melihat apa lagi terus. Sampai dikatakan Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, itu dalam kitab Qanun Asasi itu dikatakan memang kita kayak rombongan ke jalan yang benar. Ikut nggak? Lihat jalan-jalan apa segala macam begitu. Terus sifat-sifat apa iman ini yang menjadikan orang ini punya akidah. Apa akidah? Akidah itu yang mengikat setiap diri manusia, amal-amal yang kita kerjakan dengan ketaatan kepada apa yang Allah perintahkan. Itu akidah. Ahlus sunnah ngerti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan itu dikatakan sunnah Nabi ini termasuk di zaman itu sahabat. Ucapan sahabat Rasulullah seperti ucapan Nabi Muhammad. Karena sahabat Nabi itu di zaman Nabi Muhammad. Nyaksikan Nabi Muhammad. Dikatakan Al-Ustadz Muhsin bin Haji Said Cawang. Beliau ini alim di Jakarta sana. Kalau wali-wali kutub, ya udah punya karomah. Di zaman setelah Nabi wafat kan, di zaman sekarang inilah. Dia bisa punya karomah, wali kutub bisa ngelihat punya karomah ketemu Nabi dalam mimpi, fil manam, atau dalam keadaan terjaga fiyaqadhah. Apalagi sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah Nabi Muhammad begitu. Jadi sahabat Nabi kita harus kenali sahabat Nabi. Ada 1000 sekian sahabat Nabi hafal semua tuh. Itu luar biasa Nabi Muhammad. Wa basyarun lakal basyar Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Makanya Muhammadun laisa abai minkum. Nabi Muhammad ini rijal min abai minkum, laki-laki. Nabi Muhammad laki-laki tapi enggak seperti laki-laki yang lain tuh punya anak, tuh punya istri, punya keponakan apa segala macam begitu. Enggak. Ya Rasulullah khatamun nabi. Maksudnya Allah beritakan di Quran dia rasul. Bukan manusia biasa. Huwa basyarun lakal basyar. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Lah kalau Habib itu bagaimana? Habib ya zuriyah Nabi, ya bukan Nabi. Nah, kalau Nabi salam Rasulullah itu maksum. 25 Rasul maksum. Kalau habaib ya enggak maksum, tapi ada fadilatul zat begitu. Mengenali terus ahlul bait Rasulullah. Siapa ahlul bait Nabi? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran di surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Kalau ahlul bait Nabi maksum, enggak mungkin Allah bersihkan.
istri-istri Nabi. Dikatakan itu istri Nabi. Istri Nabi yang melahirkan Sayyidah Fatimah Zahra, yang melahirkan putri Nabi. Putri Nabi punya anak Hasan Sumal Husain, cucu Nabi. Cucu Nabi punya keturunan sampai sekarang sebanyak-banyaknya eta tuh habaib. Ya, minal Hasan wal Husain, itu bersambung nasabnya sampai Rasulullah. Kalau nggak nyambung itu Habib palsu. Kalau Sarifah ya Sarifah palsu ya. Nah, itu begitu. Harus intisab begitu, bersambung nasab. Terus kenali ahlul bait. Di dunia ini ngelihat apa-apa tuh yang terang, ngelihat apa-apa yang gelap. Ibarat apa? Ibadah malas-malesan, ibadah jangan malas-malesan. Harus ngerti iman ini karena Allah Subhanahu wa taala katakan. Semua suruh kita katakan pemberian Allah wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Fabidzalika, karena itu falyafrahu, disuruh barulah senang. Nah, sebaliknya enggak senang, enggak mengenali Allah, enggak mau sholat, malas-malesan, enggak ngerti apa-apa yang manfaat, malah yang mudarat. Nah, itu yang jauh dari rahmat Allah terus. Udah enggak ngerti Allah, enggak ngerti rahmat Allah. Karena Allah katakan, "Qul bi fadlillah", pertama disuruh kita mengatakan, ngomong, jangan diem. Kemana-mana jalan-jalan yang senang. Karena sudah nyari apa seiman, apa seibadah, ikhtiar. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali daripada Hadratul Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah, dikatakan apa? Orang nyari ilmu gak pinter-pinter, gak ngerti-ngerti, udah berusaha, udah ikhtiar, apa segala macam udah. Setiap pagi ngaji, setiap malam baca Yasin, apa segala macam, surah Kahfi, sampai Waqiah deh tuh buat narik rezeki ya. Ba'da asar udah Waqiah. Ini katanya bisa datengin duit banyak begitu. Tapi nggak pinter-pinter, nggak lah dapat apa barokahnya ayat apa segala macam begitu. Tapi udah ikhtiar, talabul ilmin, cari ilmu. Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, Allah beri laduni, Allah beri ilmu yang luar biasa ya. Ilmu laduni itu ilmu yang Allah berikan kepada wali-walinya. Jadi orang ikhtiar, talabul ilmin, berusaha, nggak ngerti-ngerti, Allah beri itu laduni. Nah, itulah di dunia iman. Cari terus. Kemana aja ingat Allah. Kemana aja bawa takwa. Orang yang takwa ketinggalan terus, akhirnya hilang iman di diri orang itu. Orang nggak gampang-gampangkan sholat, terus, nggak bisa, nggak mau khusyuk dalam mengerjakan sholat, rukun sholat itu, nggak mau terus, mikirin bagaimana sholat, bagaimana ini segala macam. Lama-lama dia tergolong orang yang Allah bakal taruh di neraka itu. Alamat akhir nggak benar. Alamat akhirnya nggak ke surga. Alamat akhir mendapatkan sahun, dikatakan mendapatkan kerugian. Akhirnya ditinggalkan sholat sama dia. Nah, itu iman akhirnya hilang. Nah, itu ngerti apa segala macam di dunia ini yang menjadikan kita ngerti sesuatu, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semua Allah. Katakan itu semua dari Allah. Apa yang sekiranya buruk dari Allah nggak ada. Jadi haram kita bersangka buruk, dan nggak pernah ada keburukan yang dari Allah, bukan dari kita. Itu dari segala macam hawa nafsu. Nafsu akan terpisah dari kita. Dari apa segala macam keburukan di dunia yang sunatullah sebagai ujian. Yang Yagil dikatakan sebagai ujian, kata wa kata, dan apa segala macam keburukan itu sehingga kita berlindung kepada Allah. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Begitu berlindung kepada Allah. Dengan itu yang dikatakan seorang dia meminta tolong dengan akidah. Nah, kalau orang nggak sholat, orang nggak ibadah, nggak punya iman, Islam munafik. Kalau bukan Islam ya kafir. Nah, itu akhirnya dia rugi, nggak mendapatkan keselamatan dari gangguan setan, dari gangguan manusia. Minal jina tiwanas. Itu dalam akhir ya, juz amma di surah akhir Anas. Itu begitu. Karena apa orang ini nggak mendapatkan maunah, nggak mendapatkan matanya itu petunjuk? Karena dia nggak pernah mau punya keinginan
ngerti apa-apa yang baik. Ya, nggak pernah ngomong ini Allah, nggak pernah ingat Allah, naudzubillah. Orang ini nggak pernah ingat Allah, nggak ngerti kebaikan dari Allah, keburukan bukan dari Allah, dia nggak ngerti. Nyalahin Allah kadang, ya, kadang kita kufur nikmah. Tapi kalau memang itu maklum, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang memang parah, memang penyakit, nah ini hati-hati. Nah, itu dikatakan ada satu tempat akhir, ya, ini akhir yang jelek, itu neraka. Dari neraka itu 7 neraka. Ada neraka yang paling serem, di neraka itu ada seorang malaikat yang ngurusin tuh neraka, namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu yang algojo di neraka. Yang jaga neraka malaikat Malik alaihi salam. Lah itu dikatakan orang abdu dunia, ya, abdu dunia, ngabdi kepada dunia. Jadi nggak ngerti urusan iman, nggak punya Islam akhirnya, nggak ngerti ihsan, nggak ngerti rukun agama, arkanuddin, akhirnya dia dipegang sama malaikat itu Zabaniyah, diseret, dilemparkan ke neraka. Nah itu nerakanya apa? Jahannam, fidarkil asfali minanar. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang, nah itulah akhir sing nggak menyenangkan begitu. Tapi ngelihat surga jannah. Fa bidzalika falafrahu. Allah sudah katakan, ya, bagaimana takwa orang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Rasulullah ngajarkan kita akhlakul karimah, adab. Bagaimana cara kita ini sholat. Lah kita adab sama orang, bagaimana sama Allah benar kan beres. Ya, kita adab sama orang benar, adab ke Allah benar. Itu yang dikatakan orang ini berakhlak mulia. Kenapa? Ditakutkan kita ini di hidup zaman sekarang ada orang alim, kita nggak alim. Zaman sebelum itu ada orang lebih alim, orang itu nggak alim. Di zaman sebelumnya lagi ada yang lebih alim. Sampai zaman Maulana Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Ayo, ya. Jadi jangan ngerasa kita ini nggak bisa adab ke manusia nggak ada yang benar, Bib. Enggak, itu salah. Ya, karena kita semua berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Ingat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad. Itu Allah katakan ke Rasulullah, yang Allah demen ke Nabi takwanya Rasul. Inna akramakum, suka kemuliaanmu wahai Rasulullah. Di sisi Allah, indallahi atqakum, ketakwaan Nabi SAW. Allah muliakan Nabi luar biasa Allah. Allah Subhanahu wa taala sayang kita umatnya luar biasa. Ya, jadi melihat apa segala macam dunia ini banyak keajaiban, banyak keindahan, terutama al-ilmu. Karena ilmu. Dan itu terutama ilmu. Kita kemana harus ngerti ilmu. Kita ngelakuin apa harus ngerti ilmu. Ini apa ngelakuin sholat subuh. Gak ngerti cara tata sholat subuh. Ya sholatnya disebut asal-asalan. Sehusuk-husuknya asal-asalan. Ngerti apa segala macam rukun ilmunya, nggak ada yang ngajarin. Nah, ini gurunya setan. Ya, harus belajar. Nah, itulah dikatakan sahukal ladzi a'lamu bi'aibika. Guru kita ini yang ngerti aibnya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada orang iman, orang Islam jahil. Kita orang umat Nabi Muhammad SAW akram, mulia. Dengan apa? Saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala janji, fabidzalika falafrahu. Disuruh perintah Allah Subhanahu wa taala senang. Enggak boleh kufur nikmat, enggak boleh merenggut, enggak boleh murung, enggak boleh nyusah apa segala macam. Semua udah Allah atur. Yang penting mah Habib kita mati husnul khatimah. Jangan pernah mikir susah, nyalahin Allah, ngeluh segala macam, akhirnya mati su'ul khatimah. Ya, umat Nabi Muhammad walaupun mati susah, tetap dakhalal jannah. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga umat Rasulullah Allah masukkan langsung ke dalam surga bi ghairi hisab, enggak ada hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad sisanya Allah bersihkan dari dosa. Sepertiga yang akhir man yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Allah masukkan surga. Enggak ada umat Nabi Muhammad masuk ke neraka. Itu orang-orang munafik, itu orang kafir, orang yang nggak ngerti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu akhir nanti di akhirat kita akan ngelihat, kita akan jalan-jalan di sana tuh ngelihat apa insyaallah kebaikan-kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.